Tim kami adalah tim kedua dari 4 tim yang diterjunkan ke wilayah ini. Kami diturunkan di sisi barat satu bandara perintis yang belum beraspal dan jarang digunakan. Jaraknya lebih kurang 25 km dari Bandara Oksibil, Pegunungan Bintang. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30 WIT. Kami harus bergerak cepat ke arah utara menuju satu perkampungan, 5 km sebelum Bandara Kiwirok. Sebelum matahari terbit kami harus sudah berada di atas perbukitan sebelah timur Bandara Kiwirok. Tugas kami adalah membackup petugas keamanan yang bertugas di bandara yang diduga akan disabotase KKB. 3 tim lainnya tersebar di titik-titik tertentu untuk menghadang pergerakan KKB, baik yang bergerak menuju Kiwirok, maupun yang mencoba melarikan diri ke perbatasan Indonesia, Papua Nugini, yang jaraknya hanya berkisar 30 km dari Kiwirok. Setelah hampir 1 tahun bersembunyi di Papua Nugini, kelompok KKB ini ditenggarai sudah kembali lagi ke wilayah Indonesia. Ini dibuktikan dengan aksi pembakaran beberapa unit alat berat milik perusahaan yang sedang melaksanakan pembangunan jalan baru-baru ini. Sekitar 300 meter sebelum pos imigrasi Kiwirok, kami berbelok ke kiri menuju sisi timur bandara. Pukul 5:15 WIT, sekeliling kami mulai terlihat jelas. Untuk lebih aman, kami memilih jalan dari arah semak-semak yang lebih tinggi. Ada beberapa titik lokasi yang semak-semaknya terlihat tersibak karena dilintasi binatang atau manusia. Di beberapa titik bahkan terlihat jelas bekas pijakan tapak kaki yang arahnya menuju ujung landasan. Setengah jam kemudian, kami sampai di lokasi yang menjadi posisi kami memantau bandara. Dari posisi ini, kami dapat memantau area sepanjang landasan pacu. Pukul 7 WIT, suasana sudah terlihat jelas, walau masih sedikit berkabut. Kami pun mulai melakukan pemantauan. Suasana sepi dan tenang. Tidak terlihat hal-hal yang mencurigakan. Aktivitas warga juga masih belum terlihat di sekitar bandara. Beberapa saat kemudian, kami mendengar suara pesawat dari balik perbukitan. Kami terkejut, seiring terdengarnya suara pesawat, beberapa orang laki-laki bersenjata keluar dari satu rumah di ujung landasan. Ternyata KKB sudah terlebih dahulu berada di sana sebelum kami tiba. Kami pun membuka tembakan. Pada saat yang sama, satu pesawat kecil muncul dari celah perbukitan dan mengambil posisi untuk mendarat. Saya memerintahkan rekan saya untuk menembakkan granat asap berwarna merah ke tengah landasan, untuk memberi kode kepada pilot, agar tidak melakukan pendaratan. Beberapa detik kemudian pesawat terlihat berbelok ke arah barat, dan menambah ketinggiannya. Walau beberapa anggota KKB berhasil kami eksekusi, namun jumlah mereka terlihat semakin banyak. Beberapa orang di antaranya mulai bergerak menuju pos keamanan dengan cara mengendap-endap dari saluran air di pinggir lapangan pacu. 2 orang rekan saya perintahkan turun untuk mencegat KKB yang mengendap-endap melalui saluran air. 10 menit kemudian, KKB berhasil kami pukul mundur. Mereka kembali ke arah ujung landasan pacu. Kami pun bergerak melakukan pengejaran dari arah perbukitan. Tim lain yang posisinya paling dekat, saya minta untuk merapat ke arah ujung landasan. 10 menit kemudian, kami sudah berada di ujung landasan. Namun kami terlambat, KKB berhasil melarikan diri. Kami melanjutkan pengejaran melalui jalan semak-semak yang sudah kami lihat saat memasuki area bandara beberapa jam yang lalu. Namun, kembali terjadi seolah KKB bisa menghilang. Sampai akhirnya kami bertemu dengan tim lainnya, KKB juga tidak berhasil kami temukan.
bersama tim lain, kami kembali melakukan penyisiran. Saya yakin, KKB belum bergerak jauh dari lokasi. Pada satu lokasi, kami menemukan dinding perbukitan yang tergerus longsor. Kedalaman longsoran ada sekitar 30 meter. Tim kami akan mencari KKB di bagian bawah longsoran, sementara tim lain tetap berada di bagian atas perbukitan. Setelah mengamati dinding perbukitan yang longsor, saya curiga ada satu lubang yang berbentuk gua kecil yang tersamar oleh semak-semak di tengah longsoran. Di atasnya juga terlihat bekas gesekan tanah menuju ke atas yang arahnya lurus ke satu pohon kecil di atas perbukitan. Saya curiga, mereka bersembunyi di dalam gua tersebut. Kemungkinan mereka masuk ke dalam gua menggunakan tali yang diikatkan melingkar ke batang pohon. Kemudian tali tersebut mereka tarik lagi ke dalam gua agar tidak terlihat dari luar. Saya meminta tim lain yang berada di atas bukit untuk memeriksa batang pohon. Benar saja, di batang pohon tersebut ada terlihat bekas gesekan tali. Walau gua terlihat gelap, dalam beberapa kali pengamatan, saya melihat ada bayang-bayang benda yang bergerak di sana. Kemudian, kami bergerak naik, bergabung dengan tim lain. Saya memerintahkan untuk membuat lubang sebesar 5 inci persis di atas gua yang kami duga tempat persembunyian KKB. Dengan alat seadanya, lubang sedalam kurang lebih 2 meter berhasil kami buat. Saya mengumpulkan 4 buah granat. 3 granat saya masukkan ke dalam lubang. Kemudian semua rekan saya minta menjauh. Pin granat keempat saya tarik, kemudian saya masukkan ke dalam lubang sambil melompat menjauh dari lubang. Kurang dari setengah detik, suara menggelegar dari ledakan 4 granat sekaligus terdengar memekakan telinga. Dinding bukit kembali longsor menutupi gua. Kemudian kami pun meninggalkan lokasi. Sambil berjalan pulang, saya perhatikan komandan tim lain sepertinya beberapa kali terlihat menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, sambil mencuri pandang ke arah saya.